Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya masih melanjutkan yaitu hadis-hadis yang terkumpul di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu sekarang menginjak kepada hadis nomor 30 bab sabar, yaitu nomor 6. Karena hadisnya panjang, maka di sini saya akan membawakan arti saja. Hadis ini Suhaib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu kala ada seorang raja dari kalangan orang-orang sebelum kalian yang mempunyai ahli sihir. Pada waktu ahli sihir ini sudah lanjut usia, maka minta dikirim, yaitu seorang yang akan diajarinya untuk diajari sihir. Maka sang raja mengirimkan kepadanya seorang pemuda yang akan diajarinya ilmu sihir. Di jalan menuju ke tempat tukang sihir yang dilalui pemuda itu, terdapat seorang pendeta ataupun ahli ibadah. Lantas pemuda itu duduk di dekatnya dan mendengarkan perkataan yang membuatnya kagum dan terheran-heran. Setiap mendatangi ahli sihir, dia selalu melewati pendeta tersebut dan singgah di tempatnya. Suatu saat ketika pemuda itu mendatangi tukang sihir yang telah mengetahui kebiasaan tersebut, gurunya itu pun memukulnya. Kemudian hal itu diberitakan kepada si pendeta, dan ia pun berkomentar, jika kamu takut kepada ahli sihir itu, katakanlah keluargaku telah menungguku, dan jika kamu takut kepada keluargamu, katakanlah ahli sihir telah menungguku. Dalam keadaan demikian, suatu ketika pemuda itu melewati seekor binatang besar yang menghalangi perjalanan orang-orang. Dia bergumam, sekarang aku akan mengetahui apa ahli sihir yang lebih utama daripada si pendeta. Lantas dia mengambil batu, lantas berseru, ya Allah, ambillah. Apabila ajaran pendeta itu lebih engkau sukai daripada ajaran ahli sihir, maka bunuhlah binatang ini, sehingga orang-orang dapat melanjutkan perjalanan mereka. Kemudian dia melempar batu tadi, sehingga dia dapat membunuh binatang itu, dan orang-orang pun dapat melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya pemuda itu mendatangi si pendeta dan memberitahukan hal tersebut. Maka pendeta berkata kepadanya, hai anakku, sekarang kamu sudah lebih baik daripada aku, karena keadaanmu sudah sampai pada apa yang kusaksikan. Dan sesungguhnya kelak kamu akan diuji. Apabila kamu diuji, janganlah menyebut-nyebut namaku, yakni jangan tunjukkan aku kepada orang yang mengujimu. Setelah itu ternyata pemuda itu dapat menyembuhkan kebutaan dan penyakit kusta.
Bahkan si pemuda itu mampu mengobati manusia dari segala macam penyakit. Tatkala orang kepercayaan raja meminta ataupun mendengar berita tersebut, dia segera mendatangi pemuda itu dengan membawa hadiah yang sangat banyak. Orang itu kemudian berseru, "Semua ini akan menjadi milikmu jika kamu dapat menyembuhkan kebutaanku." Pemuda itu pun menegaskan, "Sungguh aku tidak dapat menyembuhkan seseorang. Sebenarnya yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Jika engkau beriman kepada Allah Ta'ala, maka aku akan berdoa kepada Allah, lalu dia akan menyembuhkanmu." Kemudian dia beriman kepada Allah dan Allah pun menyembuhkan matanya. Selanjutnya orang kepercayaan raja itu mendatangi seorang rajanya dan duduk bersamanya seperti biasa. Kemudian sang raja pun bertanya kepadamu, "Siapakah yang menyembuhkan pandanganmu?" Orang itu menjawab, "Robku." "Apakah kamu mempunyai rob selain aku?" kata si raja. "Robku dan robmu adalah Allah," jawabnya. Mendengar penegasan itu, sang raja langsung menghukum dan terus menyiksanya hingga dia memberitahukan identitas si pemuda itu. Kemudian sang raja memanggil pemuda itu. Lalu pemuda itu ditanya, "Apakah kamu mau kembali kepada ajaran agama lamamu?" Kemudian pemuda itu menunjukkan identitas si pendeta itu, dan pendeta itu pun minta didatangkan oleh sang raja. Kemudian pendeta itu dihukum. Ditanya, "Apakah engkau mau kembali kepada ajaran agama yang lama?" Kemudian pendeta itu digergaji hingga terbelah dan meninggal. Kemudian didatangkan lagi seorang kepercayaan raja tadi. Kemudian dia ditanya juga, dia tidak mau, lalu dia digergaji dan meninggal juga. Dan yang terakhir yaitu si pemuda. Pemuda ini oleh sang raja dipanggilkan pasukan untuk dibawa ke atas gunung untuk ditanyai apakah dia mau meninggalkan ajarannya ini, yaitu untuk kembali kepada agama yang lama. Kemudian pemuda itu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lindungilah aku Ya Allah, lindungilah aku dari orang-orang yang akan menyiksaku dengan kehendak-Mu." Kemudian gunung itu pun bergetar dan semua pengawal ataupun orang-orang tentara raja itu pun meninggal, dan pemuda itu kembali ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, yaitu raja mengutus lagi agar pemuda ini dibawa ke tengah laut, yaitu untuk ditanya apakah dia mau kembali kepada ajaran agama lamanya atau tidak. Kemudian pemuda ini berdoa lagi, "Apabila ini kehendak Allah, maka lindungilah aku."
Kemudian perahu yang membawanya itu pun terbalik dan pemuda itu selamat, sehingga dia menghadap kepada raja lagi dan bertutur, apabila raja ingin membunuh saya, maka bunuhlah saya di tengah lapang ataupun di tengah-tengah lapangan dengan dipersaksikan orang banyak dan memakai panah dan busur yang aku miliki. Seketika itu juga sang raja mengumpulkan orang banyak di tengah lapangan dan mengikat pemuda itu. Selanjutnya dipanah dengan busur yang dipunya oleh pemuda itu. Kemudian pemuda itu pun terpanah dan tersungkur dan akhirnya meninggal. Inilah ketakutan sang raja yang dikhawatirkan selama ini akan munculnya, yaitu seorang yang akan memberikan peringatan kepadanya. Dan pada akhirnya yaitu sang raja berseru kepada pasukannya untuk membuat parit, yaitu di penghujung jalan yang di dalamnya diisi bahan bakar, yaitu api. Dan raja pun berseru, siapa saja yang tidak mau kembali kepada ajaran agama yang lama, maka lemparkanlah ke dalam parit itu, atau dia menceburkan diri ke dalam parit itu. Sampai akhirnya ada seorang ibu bersama bayinya. Dia merasa agak grogi. Kemudian sang bayi berbicara, wahai ibuku, bersabarlah, inilah jalan yang benar. Jamaah rahimakumullah, dari arti hadis di atas maka kita dapat mengambil pelajaran, yaitu seorang raja yang biasa membuat kerusakan, maka dia akan membuat kader lagi ataupun ingin meneruskan kerusakan ataupun kemaksiatan yang telah dia lakukan. Kemudian apabila raja itu tidak beriman, maka dia akan meminta pertolongan ataupun meminta pendapat dari seorang tukang sihir ataupun ahli spiritual. Maka dari itu, mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam menjalankan segala sesuatu, bersabar di dalam menghadapi cobaan, apa itu berat ataupun ringan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melewatinya dengan benar. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan di dalam penyampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.